Tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuannya untuk memberikan solusi, untuk memberikan bantuan kepada Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidupnya, baik itu dalam segi pribadi, dalam aspek sosial, karir ataupun belajar. Nah, dikarenakan hari ini Ibu ingin mengangkat tema tentang belajar, ya, karena kan kita selama ini daring nih, ya, tentu butuh penyesuaian mengenai pembelajaran tatap muka kembali gitu, ya, terkait tidak terlepas juga dari permasalahan-permasalahan selama kalian daring, ya. Nah, mungkin kelas 7 itu kalian sebelumnya pas begitu masuk kelas 7 kalian pernah offline dulu tidak? Pernah offline sebentar langsung online karena kita ada COVID. Nah, kalian menemukan masalah-masalah tidak selama daring? Ada masalah nggak selama pembelajaran daring? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, mungkin sebutkan nama sama alamat boleh. Terus kendalanya apa aja selama? Ada? Angkat tangan dulu ya, siapa yang mau berpendapat? Sebelum Ibu melanjutkan. Oke, mungkin dari luar terus di sini kalian semangat ya, terus semangat juga biar kalian relax ya. Kita ada SPT sedikit, boleh? Gini, kalau misalkan Ibu bilang tetap semangat ya, kalian langsung semangat, yes. Bisa nggak? Tapi suaranya dikembangin. Boleh dicoba dulu? Boleh dicoba dulu? Tepuk semangat. Dicoba dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih ya atas apresiasinya. Itu juga menyemangati kalian. Oke, sesuai dengan tema kali ini yang ingin Ibu angkat, masalah belajar. Ya, apa kalian sudah tahu apa itu belajar? Boleh, jangan takut salah, jangan takut salah, jangan tidak percaya diri mengungkapkan pendapat. Ya, sebutkan nama. Ya, Ibu tanya nih, belajar itu apa? Ya, ajukan tangannya dulu.
Jangan takut salah ya. Menurut kalian, versi kalian belajar itu apa sih? Kita ke sekolah mau ngapain? Belajar itu apa? Mencari ilmu. Apalagi? Rena. Menurut Rena mencari ilmu. Apalagi? Ada lagi tidak? Hah? Tidak ada. Ini jelaskan dulu ya sedikit. Belajar itu kita itu proses ya. Jadi belajar itu adalah sebuah proses di mana kita mengharapkan ada suatu perubahan, baik dalam segi kognitif ataupun dalam segi pembelajaran, ya. Nah, misalkan dalam kognitif itu apa, ya? Kita itu belajar, tapi bukan hanya belajar mata pelajaran saja, tapi segala sesuatu yang terjadi terus yang kita jalani itu adalah prosesnya belajar, gitu ya, termasuk di sekolah. Nah, ini termasuk misalkan pembelajaran itu kita proses dari luar berangkat ke sekolah itu kita tujuannya belajar. Belajarnya untuk apa? Belajar di sekolah mencari ilmu seperti tadi yang Rena bilang, gitu ya, karena betul gitu. Kita yang tadinya tidak tahu matematika menjadi tahu matematika. Kita yang tidak tahu tadinya misalkan rumus untuk mencari kalau di fisika ada apa aja, kalau di IPA ada apa aja. Misalkan bahasa Latinnya tumbuhan, gitu ya, yang tadinya kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Terus misalkan dalam IPS, misalkan yang tadinya kita tidak tahu dengan peta Indonesia itu seperti apa, terus misalkan letaknya di mana, nah kita bisa menjadi tahu. Itu namanya proses belajar. Kemudian dari segi kita afektif gitu ya, dari segi sikap juga. Apa sih yang kita harapkan dari belajar itu? Perubahan tentunya. Misalkan dari SD sama SMP itu berbeda. Benar tidak? Saat kita berada di SD dan kita berada di SMP itu berbeda. Apa bedanya? Apa bedanya? Di SD sama di SMP? Pelajaran. Apalagi? Teman. Pasti ya. Teman yang semakin banyak. Apalagi? Guru juga pasti berbeda. Apalagi? Termasuk dengan kepribadian kita. Benar tidak? Benar ya? Karena gini, kalau misalkan di SD kita itu hanya satu kelas aja yang tahu teman kita itu, ya. Misalkan hanya 40 orang itu aja gitu. Dan orang tuanya juga terkadang tahu gitu ya. Terus kita masih polos gitu ya, masih pengen disuapin sama mamanya gitu ya, masih pengen diantar-antar sama mamanya. Terus misalkan dari cara berpakaian juga masih dicuciin sama mamanya, terus pakaiannya masih disiapin sama mamanya. Nah, pas di saat SMP itu tidak lagi terjadi, benar tidak? Nah, itu namanya juga belajar gitu ya. Nah, untuk kelas 8 sebentar lagi kan kita akan menghadapi ujian. Benar? Kalian mau ujian? Mau. Lulus ujiannya? Mau. Mau naik kelas tidak? Ada yang mau ditinggal di kelasnya? Itu tidak ya. Lalu ibu tanya nih, kalian tadi sudah paham ya yang namanya belajar itu seperti apa? Kita harus melalui proses-proses pencapaian yang kita harapkan dari pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira nih persiapan kalian untuk nanti menghadapi ujian itu apa? Ada yang sudah mempersiapkannya dari sekarang? Hah? Coba kira-kira nih, siapa yang selalu ranking 1 di sini? Yang biasanya terbesar nilainya siapa? Mana Intan? Oh, Intan ini. Nah, misalkan Intan ya, biasanya Intan boleh ke depan? Boleh ya? Mengeluarkan tips-tipsnya bagaimana dia bisa mencapai untuk menjadi mendapatkan nilai terbesar gitu ya. Jadi Intan tolong di share. Oh, dia ini waktunya tinggal sebentar ya.
Yang penting terus sama ada ibu aja nggak malu. Puntennya ketutupan. Misalkan dari cara penghafalnya kita apa cara kita memahami terus keseriusan bisa aja ini mah menceritakan aja gitu. Jadi menceritakan dalam dialog seperti apa sih dialog bisa menjadi prestasi yang bagus biar yang lain bisa ngikutin semangat belajarnya. Terus apa lagi? Selalu membaca. Apa lagi? Nah, menghafalkan yang belum hafal. Udah? Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan. Kalian tadi mendengar ada yang bisa mereview tidak? Apa katanya? Coba deh. Tadi apa katanya Intan? Sering membaca, apa yang belum tahu, terus apa lagi? Tetap semangat, ya. Oke, apa yang dikatakan sama Intan kok? Ridwan bisa? Iya. Bisa apa? Bisa apa? Bisa dulu ya, bisa diam dulu. Ini tips untuk kalian, karena kalian sebentar lagi mau ujian, jadi tolong persiapkan dari saat ini, karena kalian tidak mau ditinggal di kelas kan? Tidak mau? Nah, gimana caranya kita biar naik kelas dan kita siap menghadapi ujian? Karena soal-soal itu dibikin oleh guru kita dan itu berdasarkan dari pembelajaran yang selama ini kita ikuti. Ya, yang pertama tadi betul, kita harus punya semangat dulu untuk belajar. Ya, kedua kita menghafal. Tadi kata Minitan kita menghafal yang belum hafal. Itu betul sekali. Kita harus menghafal apa yang sudah kita dapatkan, bukan menghafal, tapi lebih ke memahami mungkin ya Neng ya. Jadi kita memahami apa yang guru sudah jelaskan, apa yang guru sudah sampaikan, dan kita harus selalu membaca. Betul, ya. Minimal dalam tiap hari itu kita punya 1 jam atau 15 menit aja buat buka buku dan membaca. Terus, Ibu tambahkan lagi, ya tipsnya. Kita harus mau mengulang pembelajaran yang sudah Ibu atau Bapak Guru ajarkan. Contoh, hari ini pelajaran apa? Tadi pelajaran apa? IPS. Wah, kamu sekolahnya di mana? Nah, oh ya, jangan
Garis besar. Bagi guru. Apa yang kita tadi Garis bagi? besar. Bagi bulan. Bagi guru mau hese. Bagi banyak rumah. Udah. Misalkan bagi kurung bu, saya terkendala di bagi kurung bu. Saya nggak bisa misalkan itu pelajaran bagi kurung. Misalkan si guru itu mencontohkan dan menjelaskan 64 dibagi 8 bagi kurung gitu ya. Nah, kita waktu sampai udah dikasih contoh sama gurunya, dikasih jalan-jalannya sama gurunya. Nah, ada jawabannya. Misalkan 64 dibagi 8 berapa? Pending, harus jalannya. 8. Apa? Tadi ini waktu. Kalau gitu ya. Nah gitu ya, misalkan sudah ada jawabannya. Nah kalian di rumah ditulis lagi, tapi jangan 64. Misalkan mau 1000 berapa, gitu ya dibagi berapa, itu dikasih apa dikerjakan sendiri. Itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami suatu pelajaran. Kemudian kalau kita misalkan mudah untuk ngerti-ngerti gitu ya, apa nih maksud sini teh apa ya pelajaran teh gitu ya, apa yang dibahas itu saya tidak ngerti. Kalian itu harus berani ajukan tangan, ibu maaf bisa diulang tidak penjelasannya, atau misalkan setelah di rumah kalian buka buku tidak mengerti, kalian coba kontak ibu gurunya, itu maaf mengenai pelajaran ini saya misalkan tidak paham. Kita bisa mendekati gurunya begitu ya. Kemudian kita juga bisa berdiskusi dengan teman. Contoh misalkan yang dipercaya di sini ada Intan, terus ada siapa lagi? Ada Lita misalkan. Nah Lita misalkan di sini jago nih matematikanya gitu ya. Jadi contoh ya, misalkan kita jago matematikanya, berarti kalian itu bisa tidak menutup kemungkinan untuk belajar ke Lita. Nah rumus yang ini itu seperti apa? Lita juga harus mau berbagi, jangan sampai misalkan Lita tugas kita ini teh apa? Saya mah nggak paham. Oh ya gue, jangan gitu ya. Tapi oh ya ayo kita bareng-bareng, oh namanya diskusi juga gitu ya. Jadi kalian jangan menutup diri. Kalau merasa tidak bisa, itu harus diberanikan untuk menjadi bisa. Paham? Jelas tidak? Apa katanya? Ada yang bisa mereview? Apa aja tipsnya? Kira-kira nih kita sebentar lagi ini udah ujian nih. Apa
Sudah? Nah, coba yang sebutin biar cepat. Selain yang di depan ini, yang di belakang. Yo. Coba sebutin. Namanya siapa? Yang dibilang dijelaskan. Dan mungkin akan ada kegiatan lain juga ya, pelajaran lain. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terus kalian juga sudah aktif ya, mau berdiskusi di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Terus Ibu juga mohon maaf ya karena Ibu juga mengambil waktu jam pelajaran yang lain. Jadi ini apa ya, Ibu silaturahmi dengan